Pentingnya nutrisi untuk tumbuh kembang anak. Panduan keluarga dari bayi hingga prasekolah. Selamat datang di video edukasi ini. Nutrisi yang tepat adalah kunci untuk tumbuh kembang optimal bagi anak, mulai dari bayi hingga usia prasekolah. Yuk kita pelajari bersama kebutuhan nutrisi kecil dari setiap tahap usianya. Nutrisi bayi usia 6 sampai 9 bulan. Di usia 6 sampai 9 bulan, ASI masih menjadi sumber utama nutrisi, namun hanya mencukupi sekitar 70% kebutuhan kalori. Sisanya dipenuhi lewat makanan pendamping ASI, MPASI, yang kaya karbohidrat, protein hewani, dan lemak. MPASI yang diberikan harus kaya zat gizi makro dan mikro. Pilih sumber karbohidrat seperti nasi, kentang, ubi, jagung, atau pasta sebagai sumber energi. Tambahkan protein hewani seperti ayam, daging, sapi, ikan, tanpa duri, dan hati ayam yang kaya zat besi. Protein hewani sangat penting untuk perkembangan otak dan mencegah anemia. Lemak sehat seperti dari minyak kelapa, minyak zaitun, dan santan juga perlu ditambahkan ke dalam makanan bayi agar kalorinya cukup. Buah dan sayur dapat diberikan dalam porsi kecil sebagai pengenalan rasa dan serat. Jangan lupa berikan air putih beberapa sendok setelah makan untuk membantu bayi belajar menelan dan membilas mulut. MPASI bukan hanya soal memberi makan, tapi juga melatih motorik bayi dan membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Nutrisi bayi usia 10 sampai 12 bulan. Memasuki usia 10 hingga 12 bulan, kebutuhan nutrisi bayi semakin beragam. Zat besi, protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, dan D sangat diperlukan. Sumber zat besi terbaik adalah daging sapi, hati ayam, dan sayuran hijau. Protein bisa didapat dari telur ikan dan tahu, serta tempe. Jadwal makan bayi usia ini sebaiknya sudah lebih teratur, yaitu 3-4 kali makan utama per hari, dan 1-2 kali camilan sehat. ASI tetap diberikan sesuai kebutuhan bayi sebagai pelengkap nutrisi. Tekstur makanan juga perlu ditingkatkan. Bayi sudah bisa makan makanan dengan tekstur lebih kasar, seperti nasi tim kasar atau potongan kecil sayur dan daging. Anda juga bisa mulai mengenalkan finger food, yaitu makanan yang bisa dipegang langsung oleh bayi. Ini membantu melatih koordinasi tangan dan mulut serta mendorong kemandirian dalam makan. Contoh menu sederhana adalah nasi tim kasar dengan ayam suwir dan wortel kukus, atau potongan tahu goreng lembut dan irisan pisang matang. Pastikan semuanya dimasak matang sempurna dan dipotong sesuai ukuran mulut bayi. Dan yang tak kalah penting, jadikan waktu makan sebagai momen yang menyenangkan. Hindari memaksa atau menyuapi sambil menonton televisi. Biarkan bayi mengenali rasa, warna, dan tekstur makanan dengan cara yang positif. Nutrisi untuk bayi yang tidak mau makan. Ayah dan bunda jangan khawatir jika sesekali bayi menolak makan. Ini adalah hal yang wajar dan sering terjadi pada masa perkenalan makan. Bayi bisa saja menolak makanan karena berbagai alasan, seperti sedang kenyang, bosan dengan menu yang sama, merasa tidak nyaman, atau tidak menyukai tekstur makanan tertentu. Kunci utama adalah tetap tenang dan sabar. Hindari memaksa bayi untuk makan karena ini justru bisa membuat bayi trauma dan semakin menolak di kemudian hari. Cobalah menyuapi bayi secara perlahan ketika ia sedang lapar. Misalnya, setelah bangun tidur siang, berikan porsi kecil dahulu namun lebih sering agar bayi tidak merasa kewalahan.
Perhatikan tekstur makanan. Jika bayi belum siap dengan makanan kasar, haluskan kembali dan campurkan dengan menu yang sudah disukai bayi untuk mengenalkan makanan baru. Buatlah suasana makanan yang menyenangkan agar bayi duduk bersama keluarga saat makan dan hindari gangguan seperti televisi ataupun handphone. Berikan pujian ketika bayi mau mencoba makanan baru meskipun hanya sedikit. Penting juga untuk memperhatikan kemungkinan alergi makanan. Jika setelah makan bayi mengalami ruam, muntah, diare, segera hentikan pemberian makanan dan konsultasikan ke tenaga kesehatan. Jika penolakan makanan terjadi terus-menerus, berat badan bayi tidak sesuai kurva pertumbuhan, atau terdapat gejala lain, segera periksakan bayi ke dokter ataupun bidan. Bisa jadi ada kondisi medis yang memerlukan perhatian khusus. Menu selingan untuk anak balita. Ayah dan bunda pada usia balita yaitu 1 hingga 5 tahun, anak-anak sedang mengalami masa pertumbuhan yang sangat pesat. Di masa ini mereka memerlukan asupan energi dan nutrisi dalam jumlah yang cukup. Tidak hanya dari makanan utama, tetapi juga dari camilan sehat atau menu selingan. Camilan atau snack bukan berarti makanan ringan yang minim gizi. Justru menu selingan yang tepat dapat membantu memenuhi kebutuhan kalori, vitamin, dan mineral harian anak, serta menjaga agar anak tetap aktif dan tidak mudah lelah. Idealnya, balita membutuhkan 2-3 kali camilan sehat setiap harinya di antara waktu makan utama. Menu selingan ini juga bermanfaat untuk mengenalkan anak pada berbagai jenis rasa, warna, dan tekstur makanan. Pilihan menu selingan yang sehat dan mudah disiapkan di rumah antara lain potongan buah segar seperti pisang, pepaya, melon, atau semangka, buah kaya serat vitamin C dan air sangat baik untuk pencernaan anak. Selain itu, puding susu buatan sendiri dapat menjadi alternatif camilan yang lezat sekaligus mengandung kalsium untuk kesehatan tulang dan gigi. Pilihlah yang rendah gula dan hindari pewarna buatan. Menu lain seperti roti gandum isi telur rebus, keju, atau selai kacang tanpa gula juga dapat menjadi sumber karbohidrat, protein, dan lemak sehat. Ubi kukus, jagung manis, jagung rebus, atau kentang panggang juga cocok sebagai camilan mengenyangkan dan bergizi. Ingat ya, hindari membelikan camilan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh, seperti permen, keripik kemasan, atau makanan cepat saji. Jangan lupa untuk mendampingi anak saat makan camilan, agar mereka makan dengan tenang dan tidak tersedak. Ciptakan suasana menyenangkan agar waktu makan menjadi momen yang ditunggu-tunggu anak. Nutrisi untuk anak diare. Ketika mengalami diare, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah mencegah dehidrasi. Oleh karena itu, perhatikan dan pastikan anak tetap terhidrasi dengan baik. Berikan cairan secara rutin seperti air putih, kaldu bening. Jika anak masih menyusu, teruskan pemberian ASI sesering mungkin karena ASI juga membantu menguatkan sistem imun tubuh anak. Dalam hal makanan, pilihlah menu yang mudah dicerna dan tidak merangsang saluran cerna. Contohnya ialah bubur nasi polos, kentang rebus, pisang matang, roti tawar, dan sup ayam bening. Pisang juga mengandung kalium yang membantu pengganti elektrolit yang hilang dan juga membantu mengentalkan feses. Hindari makanan yang dapat memperparah diare seperti yang digoreng atau terlalu manis. Meskipun nafsu makan anak mungkin menurun, tetap tawarkan makanan dalam porsi kecil tapi sering. Setelah kondisi anak membaik dan diare mulai berkurang, secara bertahap kembalikan pola makan seperti biasa. Mulai kenalkan kembali kepada makanan bergizi seimbang secara perlahan sambil memantau apakah ada makanan tertentu yang memicu diare kembali. Jika diare berlangsung lebih dari 3 hari disertai demam tinggi, muntah terus-menerus, atau ada darah dalam feses,
Segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis. Dengan penanganan yang tepat, termasuk pilihan makanan yang sesuai, anak bisa pulih lebih cepat dan tetap tumbuh sehat. Nutrisi yang baik sejak dini adalah investasi masa depan anak. Orang tua berperan penting dalam memilih dan menyiapkan makanan sehat sesuai tahap usia. Konsultasikan ke tenaga kesehatan jika ada masalah atau makan atau gangguan tubuh kembang. Bersama kita wujudkan generasi sehat dan cerdas. Yuk mulai kebiasaan makan sehat dari rumah.